Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Apa benar sekarang yang non udah nggak bisa proses untuk bekerja ke Taiwan? Jawabannya nggak benar ya. Kenapa banyak pertanyaan seperti ini? Karena sekarang PT di Indonesia atau agensi di Taiwan sedang mengurangi untuk memproses teman-teman yang non. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman kita yang non baru datang udah nggak betah dan minta pulang. Alasannya ada yang kangen keluarga, nggak betah sama majikan, nggak betah sama lingkungannya, nggak betah sama pekerjaannya, dan lain-lain. Di sini saya mau ngasih sedikit saran untuk teman-teman yang mau proses untuk bekerja ke luar negeri. Sebaiknya kalian harus udah siap. Yang pertama, kalian harus siap untuk berpisah dengan keluarga, entah itu orang tua, pasangan, atau anak. Yang kedua, kalian harus siap untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, dan lain-lain. Yang ketiga, kalian harus siap kalau pasien yang kalian jaga laki-laki dan lumpuh, kalian harus bopong-bopong pasiennya, mandiin, ganti popok, dan lain-lain. Untuk teman-teman yang belum siap, saya sarankan sebaiknya kalian nggak usah buang-buang waktu. Karena bukan waktu kalian saja yang terbuang, tapi PT di Indonesia, agensi di Taiwan, dan majikan di Taiwan juga. Sampai di sini penjelasan dan saran dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke, halo guys, jumpa lagi dengan aku Rana. Di video kali ini kan yang lagi viral ya, diperbincangkan sama kalangan TKW Taiwan yang katanya itu ada gosip kalau yang non itu bakal di stop untuk pengiriman untuk TKW Taiwan ya. Nah, di sini sebenarnya bukan di stop aja karena banyaknya pendatang atau TKW baru yang ke Taiwan itu banyak sekali kasusnya ya kan. Baru yang datang udah nggak betah ya kan, udah nggak betah pengen pulang kayak gitu. Bukan yang seminggu 2 minggu, bahkan sehari baru datang juga aku udah pernah videokan yang kali pertama itu. Sebelumnya ada aku video kan. Nah, di sini juga ada kayak gini. Ini panggil aja namanya Siti, aku lupa ini dari TikTok akunnya siapa. Nah, dia itu nanya gitu kan, dia minta cariin job untuk saya katanya. Saya lagi nganggur di agensi udah lama katanya. "Eh, aku udah lama di agensi belum dapat job, tapi aku di sini baru datang 6 bulan," dibilang kayak gitu kan. Dan dia syaratnya tuh kok banyak banget gitu loh. Dia baru aja datang 6 bulan. Dia udah datang, pas tuh dia udah nggak ada job, udah lama di agensi. Dia minta cariin, kamu tak tahu nggak itu apa yang diminta itu syaratnya? Kalau bisa cariin job yang serumah, cuman berdua aja sama pasien. Terus yang gajinya 27 sama 28. Kalau libur boleh nginep di luar. Dan boleh masukin, ini yang ketiga ya, dan boleh masukin suami saya waktu mengunjungi saya. Terus kalau bisa jangan ada angka junjung. Saya nggak kuat, 4 kan. 5, saya nggak bisa, saya bisa masak tapi yang gampang-gampang aja, yang susah saya nggak bisa. Terus minta pasien yang masih sehat, biar malam agak bangun ngurusi pasien, please cariin cici yang baik katanya. Terus bahasanya apakah sudah baik katanya. Masih sedikit-sedikit sih, sedikit-sedikit, baru 6 bulan. Dia udah minta persyaratan dengan begitu banyaknya. Kalian bisa lihat gaji, minta yang serumah 2 orang, gaji 27, 28, dibolehkan kalau suaminya datang boleh nginep, boleh libur, boleh nginep juga 4 ya. Ini ada 5 atau 7, 9 di permintaannya itu yang nggak masuk akal. dengan dia bahasa yang sedikit-sedikit. Aku pun ya nggak begitu pandai, tapi ya nggak gitu juga ya kan. Ya kan, kita senior dari tahun 2015 ya. Kita ini senior dari 2015, dari gaji 2015 16, terus kenaikan 3 tahun kemudian terus naik jadi 17 18 ya, sampai Januari kemarin aku baru gajian 20.000. Bukannya aku ini nggak mau minta sama majikan untuk naikin, tapi karena majikan itu nggak mau gitu loh, nggak mau naikin.
nunggu kontrak aku habis 9 bulan, kontrak ketiga habis baru dia mau naikin kayak gitu. Nah dia ngomong kalau akunya nggak mau nunggu kontrak sampai habis, ya dia suruh pindah aja gitu, dia ngambil yang gaji yang baru. Nah kalau yang baru ya tetap aja gajinya 20. Nah itu juga majikan aku masih ngotot, dia bang nggak mau gitu loh, gaji aku 20, dia maunya nunggu aku sampai habis kontrak yang ketiga ini baru 6 bulan guys, baru 6 bulan minta persyaratan yang begitu banyaknya. Sorry, aku batuk udah lama banget ini, udah ada 3 mingguan kayaknya nggak selesai sampai suara aku kayak gini ya kan. Kita lanjut, itu baru yang 6 bulan tapi permintaannya itu setinggi langit dengan bahasa yang sedikit-sedikit. Nah di sini itu kita udah bisa lihat ya, permintaan anak-anak non itu banyak banget dan Peter ngelawan. Lepas itu dia juga banyak yang kabur. Nah, yang kalau untuk yang kabur sih yang enggak non atau yang yang udah senior juga banyak sih kabur. Tetapi kalau menurut aku ini, kalau yang non baru-baru ini ya, ini banyak banget gitu loh. Pinternya nggak kira-kira. Ya kan, pinternya nggak kira-kira, bukan pinter yang bagaimana, tapi ya nggak semua lah ya, kita ngomong di sini nggak semua TKW non seperti itu, banyak juga yang baik di sana. Tapi kenapa ya makin kesini itu makin aneh gitu loh. Udah itu nggak sesuaikan sama, bukan fisik maksudnya, nggak sesuaikan sama kriterianya dia loh. Jadi yang ngomongnya sedikit-sedikit tapi permintaannya yang setebal ini itu nggak disesuaikan. Tolong dong sayang, disesuaikan. Malu kita yang udah lama di sini itu, bukan kita nggak bisa ngomong ke majikan untuk naikin gaji, bukan seperti itu ya kan. Aku di sini udah 9 tahun tapi udah 3 kali ganti pasien, dan itu nggak ada yang namanya bonus segala macam tuh, nggak ada. Aku bertahan di sini 9 tahun itu dengan gaji 17-18, bukan karena cari gaji yang tinggi. Bisa ada juga sih yang katanya nyuruh aku, kenapa kamu nggak pindah? Aku males guys, males adaptasinya, males sekali. Karena di sini majikan aku emang udah baik ya. Kalau soal makanan itu semua dibilang oke lah. Jadi makanan majikan aku makan apa ya itu aku makan apa kayak gitu. Pokoknya yang masalah daging itu terserah gitu loh, jor-joran. Ya kalau bahasa Jawanya jor-joran, kamu makan apa ya kamu tinggal ngomong, kalau habis dagingnya tinggal ngomong kayak gitu. Jadi di sini gaji aku tuh utuh gitu loh, gaji utuh. Jadi cuman kalau aku shopping beli baju, nah itu paling ya aku belilah sendiri. Tapi kalau untuk yang kayak sikat gigi, sabun segala macem, kayak kopi, itu aku udah ikut uang belanja majikan kayak gitu. Jadi di sini aku betahnya di situ. Kalau gaji aku sih utuh guys. Makanya kalau mikirnya gaji di luar itu gede ya, tapi kalau apa-apa sendiri ya sama aja gitu loh. Makanya aku bertahan di sini. Makanya aku males gitu loh, malas untuk ganti majikan. Yaitu ada banyak ya, sebelum teman aku juga ada banyak kayak gitu, dia gaji 20-23 tapi apapun dia sendiri, kayak beli sabun ya, tapi kalau apa-apa sendiri ya sama aja gitu loh. Makanya aku bertahan di sini. Makanya aku males gitu loh, malas untuk ganti majikan. Yaitu ada banyak ya, sebelum teman aku juga ada banyak kayak gitu, dia gaji 20-23 tapi apapun dia sendiri, kayak beli sabun, beli kopi, beli pembalut, beli apa itu sendiri. Nah di sini aku sekalian beli. Jadi kalau uang sayur itu memang ada dikasih ya. Jadi kalau dikasih 1.000, kalau udah habis ya tinggal ngomong aja. Kalau aku itu kalau yang untuk 10 nt 50 nt dia gak bakalan nanya, dia paling cuma nanya itu lembaran aja, yang 100 lembaran gitu. Dia cuma nanya ada berapa incang, ada berapa lembar kayak gitu. Udah ngomong aja, ntar kalau habis ya udah sekalian beli softtek beli odol, beli apa kayak gitu bareng belinya. Jadi sekalian. Nah gitu di sini enaknya kayak gitu. Kalau makan bebas. Di sini aku ada yang namanya kulkas, itu ada 4 di sini. Kalau semuanya penuh, kalau aku bilang daging, ayam, ikan, habisnya tinggal ngomong aja, ntar majikan anaknya bapak aku ini beliin kayak gitu. Enaknya di situ. Tapi ya itu memang dari awal-awal itu ya semuanya butuh proses ya, nggak langsung aku datang sini itu langsung enak, itu nggak semudah itu. Banyak percobaan, banyak prosesnya. Dari aku ya dibenci sama besannya, bapak aku dimarahin ini itu banyak banget prosesnya. Nggak langsung gampang majikan aku itu langsung dapat hati kayak gitu, nggak semudah itu. Jadi untuk teman-teman yang non itu ya,
ya bisa kan apa kalian tuh kalau giatkan bahasa kalian di sini ya, karena di sini itu saingannya sekarang udah bukan Vietnam, Filipina, tapi Indo ya. Sekarang Taiwan ini sudah buka apa namanya TKI dari bukan pekerja apa namanya pekerja asing dari India kayak gitu ya, dia butuh 1.000 orang kayak gini. Makanya kalau untuk non Indonesia itu diberhentikan karena dia orang Taiwan itu dia mau mencoba pekerja asing dari India. Makanya kalau untuk teman-teman yang ada di PT itu, mumpung kalian itu masih di PT, masih bisa kok, masih ada yang masuk. Itu kalau dibilang itu berhenti untuk non masuk ke Taiwan itu adalah hoax ya, itu nggak ada, nggak bener. Ya cuman mungkin lagi dibatasi untuk masuk ke sini karena si pemerintah Taiwan itu lagi membuka peluang untuk pekerja asing orang India kayak gitu. Makanya untuk Indonesia itu masuknya itu terlalu mahal ya, karena berapa 100.000 Taiwan itu sekitar 50 juta Indonesia kan. Nah itu makanya orang majikan Taiwan itu malas gitu loh, karena terlalu mahal. Tapi makanya mahal, dia memang orang Indonesia itu lebih ke yang sopan santun ya kan, amin gitu kan, yang kesopan santun lepas itu dia lebih giat. Nah itu orang yang senior ya, tapi kalau untuk yang non sekarang ini ya aku nggak tahu juga, karena aku juga banyak melihat cerita-cerita yang non itu juga banyak yang seperti itu, mintanya tinggi-tinggi banget. Jadi harus sesuaikan dengan kriteria kalian kayak gitu ya, jangan terlalu tinggi-tinggi. Kalau bisa itu ya dijalanin